Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang mukmin kita sangat yakin bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara seorang hamba yang beriman kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini insyaAllah seperti biasa kita akan lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar. Bab maja'a fi dzil wajhain, kata Syekh Muhammad rahimahullah. Berbicara tentang masalah sifat ini berarti tidak pernah atau tidak bisa luput dari bahasan tentang orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini serta ciri-ciri mereka adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh para kaum salaf. Mereka sangat khawatir jangan sampai diri mereka termasuk dari kalangan munafikin. Berulang kali Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, di mana Hudzaifah mengetahui orang-orang munafik yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW dan dirahasiakan. Dia mengatakan, apakah saya termasuk yang Nabi SAW hitung sebagai orang munafik? Saking khawatirnya. Dan Umar selalu teliti melihat, kalau ada jenazah tidak disolati oleh Hudzaifah berarti munafik. Maka beliau selalu jadikan tolok ukur itu, sehingga beliau berhati-hati sekali dalam mensolati orang. Banyak dinukil perkataan kaum salaf tentang masalah kekhawatiran mereka berhubungan dengan jangan sampai termasuk orang-orang munafik. Di antaranya Ibnu Mulaika pernah berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Aku sempat hidup bersama dengan 30 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tidak terkecuali khawatir kalau dirinya tertimpa kemunafikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Tentu ini ada alasannya teman-teman sekalian ya. Karena kalau orang kafir jelas kekafirannya, kita juga jelas bermuamalah dengan dia. Kafir hukum-hukumnya sudah jelas. Kita boleh bertetangga, boleh silaturahim, boleh berbisnis, boleh satu negara, boleh bermuamalah secara umum. Yang tidak boleh hanya mendukung ibadah mereka. Dan tidak ada paksaan dari kaum muslimin kepada orang-orang kafir untuk masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam masalah agama. Kita tawarkan Islam, mereka terima, alhamdulillah. Tidak terima, enggak ada masalah, urusan mereka sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan. Kita tidak boleh mengganggu orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam dalam perdamaian Islam. Sampai kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumul qiyamah. Siapa yang menyakiti zimmi, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam atau dalam perdamaian dengan kaum muslimin, maka aku akan jadi musuhnya pada hari kiamat. Jadi kita tidak boleh sama sekali. Itu jelas muamalah dengan orang-orang kafir. Orang tua yang kafir juga tetap kita bisa bakti dengan mereka, tapi tidak didukung sisi ibadah mereka. Itu jelas dalam hukum Islam. Tapi orang munafiknya jelas. Karena penampilannya seperti kita, namanya seperti kita, ikut sholat, ikut di pengajian, tapi munafik, pura-pura saja. Makanya ini berbahaya sekali. Dan antara iman sama kemunafikan tipis sekali. Makanya para kaum salaf hati-hati sekali. Mereka khawatir. Sampai Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya. Pada saat dikatakan kepada beliau, ma taqulu fi man la yakhafu ala nafsihi nifaq. Apa kira-kira yang anda katakan kepada seseorang tidak khawatir kemunafikan atas dirinya? Maka faqal, Imam Ahmad berkata, wa may ya'man ala nafsihi nifaq. Siapa yang bisa menjamin dirinya selamat dari sifat kemunafikan? Ini bukan maknanya Imam Ahmad menuduh kaum muslimin umumnya bisa terjerumus dalam kemunafikan, bukan. Tapi lebih kepada masalah keimanan. Artinya seseorang yang ada iman dalam hatinya, mereka berhati-hati sekali. Khawatir jangan imannya tercoreng dengan kemunafikan. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di dasarnya api neraka. Masih lebih berat siksaan orang munafik daripada orang kafir di neraka itu. Karena buruknya sifat dan juga karakter-karakter mereka. Hasan Basri sampai menyebut orang-orang yang tampak padanya sifat kemunafikan pada sisi amal, bukan keyakinannya. Maka beliau mengatakan orang itu bisa masuk dalam kategori munafik. Misal
ciri orang munafik yang berdusta misalnya. Jadi kalau ada orang beriman suka dengan sifat bohong ini, maka ada padanya sifat kemunafikan. Dan itu sudah cukup membuat para kaum salaf, ya diantaranya Hasan Basri mengatakan kalau begitu orang ini bisa munafik. Kalau dia rutinkan. Kalau ada orang bohong sekali, dua kali kemudian dia taubat mungkin. Tapi kalau rutin, sampai kita tidak bisa bedakan kapan dia jujur, kapan dia bohong. Setiap hari interaksi kebohongan saja, ini sudah jelas arahnya kepada kemunafikan. Hasan Basri sampai mencap seperti itu agar jangan orang menggampang-gampangkan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sangat masyhur. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqa. Dalam riwayat lain munafikan khalisa. Ada 4 perkara kalau ada pada diri seseorang, semuanya bergabung 4-empatnya, pastikan dia munafik yang tulen. Nggak ada keraguan. Kalau 4-empatnya ada bersama-sama. Maka beliau menyebutkan wa in kana khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan kalau seandainya ada salah satu dari 4 ini saja pada seseorang, berarti ada ciri-ciri kemunafikan padanya sampai dia meninggalkannya. Jadi nggak boleh main-main soal ini. Maka beliau mulai sebutkan, ya. Man idza haddatsa kadzab. Siapa yang kalau berbicara dusta, artinya munafik suka bohong, orang mukmin suka jujur. Kapan di diri kita ada suka keinginan berdusta, berarti hati-hati. Sudah tersentuh di salah satu cirinya mereka. Dan ini ancamannya berat. Ya. Mereka akan berada di bagian belawanya neraka. Dan Nabi SAW mengatakan, dia ada padanya ciri kemunafikan sampai dia meninggalkan, maksudnya taubat. Jadi orang beriman tidak akan pernah berwajah dua. Salah ya saya salah, minta maaf. Benar ya benar. Suka ya suka, tidak suka ya tidak suka, selesai. Jangan berwajah dua. Jangan mengatakan oh ya saya suka padahal tidak suka, enggak. Orang beriman yang nampak di wajahnya, itulah yang ada dalam hatinya. Nggak ada dua, gitu. Nabi SAW itu kalau suka beliau tampakkan kegembiranya. Tidak suka, para sahabat bisa melihat dari raut wajah beliau. SAW. Yang kedua dikatakan, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji suka memungkirinya. Saya akan datang tapi nggak datang. Saya akan beri tapi nggak diberi. Ya, saya pasti akan bantu tapi tidak dibantu. Jadi sudah ada ciri kemunafikan. Kemudian yang ketiga, wa idza khasama fajar. Apabila dia berdebat, dia suka berpaling dari kebenaran. Suka mencari jalan dan cara untuk menjatuhkan rival debatnya. Ya. Mendatangkan kedustaan-kedustaan di sini. Jadi orang beriman itu tidak suka bertengkar. Kalau terjadi pembicaraan dan dialog antara dia dengan seseorang, dia sudah sampaikan argumentasinya, orang itu tetap ngotot dengan kesalahannya, ditinggalkan. Itu yang Allah sebutkan tentang sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, ya. Yaitu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang bodoh mengajak mereka berdebat, mereka mengatakan salama. Kalau gitu terserah kamu deh. Terus sampaikan salat ya gini, sok pintar, ya udah biarin aja, tinggalkan. Orang beriman tidak akan duduk habisin waktunya pada orang yang tidak mau dengar nasihat. Tapi yang penting sudah disampaikan. Tapi kalau orang munafik tidak. Memang dia terus berdebat. Dia terus menyampaikan segala macam hal. Bahkan seringkali terjadi mereka itu salah. Dan yang terakhir, wa idza ahada ghadar. Dan yang terakhir adalah jika dia membuat perjanjian maka dia suka mengkhianatinya. Ini ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis itu, hadis Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim yang lain, kata Nabi SAW, min alamatil munafiki thalath. Ciri-ciri orang munafik jelas sekali ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau berkata selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, berjanji maka dia pungkiri. Wa idza tumina khan, diberikan amanah maka dia berkhianat. Kalau ada orang, dalam sebagian athar disebutkan, sedang diajak ngobrol oleh seseorang, kemudian orang yang berbicara ini mengatakan, ini saya amanahkan ya, jangan diceritakan oleh orang lain. Dan orang yang mendengar itu menoleh kiri kanan, seakan-akan kalau ada orang
mungkin dia sampaikan, mungkin juga tidak. Ini sudah bisa dianggap mengkhianati amanah itu. Coba bayangkan sampai seperti itu. Harus hati-hati sekali. Dan hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim juga yang lain, ayatul munafiki thalath, tanda-tanda orang munafik jelas sekali ada 3. Kemudian disebutkanlah 3 tersebut, tapi Nabi SAW mengatakan wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia berjanji dia pungkiri, kalau diberikan amanah dia berkhianat. Kata Nabi SAW, walaupun dia sholat, dia puasa, dan dia menyatakan dirinya muslim. Ini memang tegas sekali berhubungan dengan masalah itu. Nah, ini ciri orang munafik yang luar biasa yang harusnya dihindari oleh setiap mukmin. Kemudian Asy-Syu'bi berkata rahimahullah, man kadzaba fahuwa munafiq. Diambil dari kitab Al-Jami' Ulum wal Hikam, jadi 2 halaman 493. Kalau ada orang rutinitasnya berdusta, kata Syu'bi, maka dia munafik. Kalau rutinitasnya selalu tiap hari bohong sama istri, bohong sama suami, bohong sama anak, ya. Kadang-kadang bahkan bohong ini karena menjadi rutinitas, dia tidak merasa bersalah. Dia mau anaknya tidur misalnya, atau anaknya tidak keluar rumah. Jangan keluar rumah, nanti ada ini misalnya. Dia sebutlah apa? Syaitan lah atau apalah, ya. Contoh, maka itu sudah berdusta. Gak boleh main-main. Jujur, hidupnya seorang mukmin jujur. Qulil haqq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Gak peduli. Orang kalau jujur itu kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu riba wal kadhibu riba. Maksudnya, ya, orang kalau jujur tenang. Memang betul pada saat awal kita jujur berat, tapi selesai. Clear pada saat itu. Kita udah akui kok, ya saya salah, saya akan perbaiki. Kan selesai. Tapi kalau bohong, itu akan bohong terus. Setiap ditanya masalah yang sama, bohong. Sampai berapa lama dia mau bohong ini? Tidak selesai-selesai. Hidupnya tidak tenang. Setiap kali disebutkan permasalahan yang sama, walaupun bukan dia yang sedang disinggung, dia akan ketakutan. Lalu kenapa harus hidup dalam keadaan seperti ini? Al-Hasan Basri juga mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala amanahu illa munafiq. Orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan itu adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Karena takutnya dicap oleh Allah sebagai orang munafik, dia tidak pernah bohong, dia jaga betul, tidak pernah pungkiri janji, tidak pernah khianati, ya, tidak pernah curang dalam perdebatan atau dalam dialog misalnya. Sebagaimana ciri-ciri yang sudah disebutkan. Maka itu orang mukmin dan selalu merasa aman dari kemunafikan. Justru itu adalah kemunafikan yang sebenarnya. Jadi kita sedang bicara tentang ciri ini, ciri orang munafik, ya, dimana memang ciri mereka sangat luar biasa gitu. Orang yang mengaku Islam termasuk munafik, namun tidak mengamalkan ajaran Islam. Diambil dari kitab Hilyatul Auliya, jadi 1 halaman 282. Jadi dari perkataan Hudzaifah ini, orang-orang yang banyak mengatasnamakan saja Islam tapi tidak mempraktikkan Islam, tidak mau belajar, beliau mengatakan orang ini kalau terus dalam keadaannya bisa dicap sebagai orang munafik. Untuk apa dia hidup sebagai seorang muslim? Bertahun-tahun tidak pelajari sholat, tidak pelajari puasa, tidak pelajari perintah-perintah agama yang akan dia diminta pertanggungjawabannya hari kiamat. Tidak pernah mau belajar kenapa ini haram dan itu haram sehingga dia tinggalkan. Terus dalam kebodohannya, maka orang seperti ini berbahaya sekali. Ini perkataan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau juga mengatakan, al-munafiquna al-yawma syarrun minhum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanu yawma idzin yaktumunahu wa hum al-yawm yudhhiruna. Beliau mengatakan, orang-orang munafik di masa ini, tahu Hudzaifah bin Yaman bicara kapan ini? Di masa tabi'in. Sahabat Nabi SAW sudah meninggal, masih sahabat hidup sebagian, tapi di masa tabi'in. Beliau bilang di masa itu ya, orang-orang munafik di masa ya ini, maksud di masa beliau waktu hidup, itu lebih buruk daripada munafik di masa Nabi. Karena di masa Rasulullah SAW orang munafik masih rahasiakan, sekarang orang munafik terang-terangan. Ini Allahu alam kalau Hudzaifah hidup di masa kita, apa yang beliau katakan? Tampil dengan nyata kedustaannya di depan publik, nggak apa-apa. Pungkiri janji sana sini, menipu sana sini, masuk keluar penjara nggak apa-apa. Selalu berdialog walaupun salah. Cirinya banyak sekali. Diberikan amanah, semuanya orang diekspos.
Cerita tentang temannya, dia yang expose, dia yang sebarin sana sini. Padahal temannya sudah mengatakan ini amanah ya, gak boleh disampaikan. Titipkan amanah, uang, harta, habis, dipakai. Alasannya kena keperluan. Banyak cirinya. Ya. Bagaimana kalau boleh hidup di masa kita? Itu luar biasa. Gitu. Dan pernah ditanya kepada Samit bin Ajlan, rahimahullah, ini juga diambil dari kitab Hilyatul Awliya, jilid 3, halaman 129. Apakah orang-orang munafik itu bisa menangis? Maka beliau mengatakan, waktu ditanya, hal yabki al-munafiq? Qala yabki min ra'sihi fa amma qalbu fala. Iya, orang munafik bisa menangis, tapi menangisnya rekayasa dari wajahnya, tapi bukan dari hatinya. Jadi memang sensitif sekali masalah kedudukan orang-orang munafik ini. Tipis sekali perbedaan dengan orang beriman. Orang beriman juga menangis, tapi bagaimana bedain antara orang yang dari hatinya dengan bukan dari hatinya? Umumnya kata sebagian ulama adalah nampak dari dia pamer atau tidak. Kalau ada orang menangis justru di saat dia sendiri, ya, ataupun di keramaian dia menangis tapi dia coba sembunyikan, maka itu ciri orang beriman. Tapi kapan orang sendirian gak pernah nangis, malah tertawa kebahak-bahak, tapi di depan umum dia menangis, maka ini berarti ciri munafik. Dia memang hanya untuk dipuji, ya, sebagaimana ciri khasnya orang-orang munafik juga. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, innal mu'mina yaqulu qalila wa ya'malu katsira. Orang mukmin itu ngomongnya sedikit tapi amalnya banyak. Wa innal munafiq yaqulu katsiran wa ya'malu qalila. Tapi orang munafik sebaliknya. Mereka banyak omong tapi amalnya sedikit. Ya. Kalau masih ingat pernah kami sampaikan kisah pada saat Nabi SAW mengajak muslimin di Madinah untuk ikut jihad di Tabuk dengan 2 pengorbanan, harta dan jiwa. Waktu itu wajib. Yang punya kemampuan harta wajib menyumbang, yang punya kemampuan fisik wajib ikut. Masih ingat kisah Ka'ab dan teman-temannya ya? Sampai diboikot oleh Nabi SAW 50 hari lebih. Karena mereka tidak ikut berjihad waktu itu. Karena wajibnya. Ya. Intinya waktu itu Nabi SAW kumpulkan. Beliau selalu kalau mau jihad kumpulin harta dulu. Setelah terkumpul baru beliau bentuk pasukan. Harta ini tujuannya untuk membantu pasukan muslimin yang belum punya kuda, yang belum punya pedang, perisai, perlengkapan perang intinya. Maka Nabi SAW mengatakan, ayo menyumbanglah muslimin. Ada di antara muslimin, sahabat Nabi yang datang, saking banyaknya dia nyumbang, sampai dia bawa emas dan peraknya itu di kain dan dia angkat jatuh karena beratnya. Bawa ke hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah ini. Ada orang-orang munafik yang hadir di majelis Nabi bilang apa? Riya. Mereka nggak nyumbang, tapi mereka nilai sumbangannya orang. Coba. Dari mana dia tahu orang ini riya? Hah? Di masa kita sekarang ini banyak sekali orang begitu lisannya, gampang. Begitu ada lihat orang tampil di media, riya. Dari mana kamu tahu riya? Pernah lihat isi hatinya? Gitu kan? Nggak bisa kita vonis orang. Nggak boleh sama sekali. Nanti insya Allah di hari Sabtu kita akan ada tablik akbar tentang Abu Musa al-Asy'ari, kembali menghidupkan serial tablik akbar sahabat. Insya Allah ada bahasan tentang masalah itu. Salah satu cirinya adalah bagaimana seseorang mukmin harus jauh dari menilai orang dan memvonis orang. Masalah riyanya itu penting sekali. Kita harus hati-hati. Ya. Kemudian ada juga orang yang datang, dia tidak punya kecuali beberapa butir kurma. Ditaruh di keranjang kecil. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hanya ini kepunyaan saya disumbang. Apa kata orang munafik? Mereka nggak nyumbang ini. Yang tadi banyak dibilangi riya, yang ini lagi mereka ngomong, mau diapain berapa butir kurma? Baik, berapa butir kurma lebih baik daripada kamu yang tidak menyumbang sama sekali. Hah? Jadi kalau ada orang datang dalam majelis ilmu atau di satu komunitas muslim cuma tahu menilai-nilai saja, orang nyumbang semua, itu riya tuh. Dia tidak nyumbang, ini berarti cirinya dia nih. Ya. Atau orang nyumbang, mau ngapain 1.000 rupiah? Gitu. Padahal dia sendiri 50 rupiah pun tidak nyumbang. Nah, gitu. Nah ini berarti ciri mereka seperti itu. Wahab bin Munabbi mengatakan tentang orang munafik, min khisalil munafik an yuhibbul hamda wa yakrahul dzam. Di antara sifat orang munafik adalah gila pujian dan benci celaan. Ini semua dari kitab Hilyatul Awliya. Jadi menceritakan tentang para orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang munafik itu suka sekali pujian. Kalau dipuji dia makin bangga.
makin banyak dicerita tentang kelebihan-kelebihan dia. Dan kalau dia dicerca atas perbuatannya nggak mau. Orang beriman terbalik, dipuji dia nggak suka. Kalau dicerca dia jadikan bahan introspeksi. Oh mungkin ada yang salah dari saya. Makin kuat iman seseorang mukmin, makin dia jadikan sebagai serangan yang sampai kepadanya adalah peringatan dari Allah di dunia agar di akhirat tidak dihisab. Itu ciri orang beriman. Apapun sifatnya. Kalau ada orang yang serang kita, menyebut-nyebut tentang sebuah keburukan walaupun kita tidak lakukan, jadikan sebagai peringatan. Kalau kita tidak lakukan, berarti kita akan panen pahala tambahan pada hari kiamat. Sebagaimana juga disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau ditanya tentang beberapa orang yang membicarakan tentang Abu Bakar sama Umar setelah keduanya meninggal dunia radhiyallahu anhuma. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala untuk keduanya. Setelah meninggal masih dibicarakan, gitu kan? Maka orang beriman seperti itu sifatnya. Kalau dia lakukan, dia jadikan kesempatan untuk sebagai bahan introspeksi diri, muhasabah, istighfar kepada Allah. Alhamdulillah Allah masih ingatkan dunia sebelum di akhirat. Jadi dia coba perbaikin dirinya. Dan nanti Allah punya cara untuk menutupi kesalahan tersebut. Dalam perkataan yang lain, Fudail bin Iyad rahimahullah, seorang tabi'in juga menyebutkan, masih dari kitab yang sama tapi beda di jilidnya, jilid 8 halaman 95. Ini Fudail bin Iyad, sahabat dekatnya Abdullah bin Mubarak rahimahumullah semua. Ini ulama-ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Beliau mengatakan al-ghibtatu minal imani wal hasadu minan nifaq. Ghibtah itu artinya iri pada seseorang mukmin yang fitrahnya secara alami bisa kita bersaing dengan dia di hal positif tanpa mengharapkan nikmat itu hilang dari dia. Misal contoh, seorang mukmin saudara kita punya kelebihan ilmu. Seorang mukmin misalnya punya kelebihan ibadah, sholat malam, hafal Quran, ya. Punya harta, secara fitrah kita masih bisa bersaing. Maka kita iri, ya, karena orang ini punya kelebihan dan dia habiskan jalan Allah. Ilmunya dia pakai untuk mengajar, Al-Quran dipakai untuk baca siang dan malam, di sholat malam, mengajar, buka pesantren-pesantren Al-Quran, hartanya dihabiskan, infakkan jalan Allah, gitu kan. Dia orang seperti ini kita iri pada dia, tapi tidak berharap hilang dari dia. Secara fitrah alami kita masih bisa bersaing situ. Artinya kita masih bisa mengatakan, ya Allah berikan saya seperti dia atau lebih. Itu ghibtah namanya. Itu boleh. Itu tidak masuk dalam iri yang dilarang. Makanya beliau mengatakan al-ghibtatu minal iman. Selalu merasa mau bersaing positif pada orang mukmin yang punya kelebihan yang kita tidak miliki selama secara fitrah sekali lagi kita bisa menjangkaunya. Antum tidak masuk dalam ghibtah kalau ada orang memang diberikan kelebihan paras wajah, tampan dan cantik, antum minta supaya Allah kasih seperti dia, itu nggak mungkin. Kan gitu. Itu kan nggak mungkin. Atau cemburu, iri dengan jenis kelamin. Kenapa dia jadi perempuan, saya jadi laki-laki? Misal. Ini nggak mungkin. Secara fitrah kan keluar tuh. Nah ini tidak mungkin ada ghibtah di situ. Sementara hasad, selalu iri, berharap agar nikmat orang itu hilang dari dia, itu dari sifat orang munafik. Jadi perbedaannya hanya kalau kita berharap diberikan hal yang sama, selama secara fitrah masih bisa bersaing, minta Allah berikan kita yang sama tanpa berharap hilang dari dia nikmat itu, maka namanya ghibtah. Tapi kalau kita berharap hilang dari dia nikmat itu, maka berarti itu hasad. Wal mu'min yaghitu wala yahsud. Atau yaqbitu wala yahsud. Dan orang-orang mukmin itu, ya, menyukai kelebihan yang ada pada orang lain tapi tidak berharap hilang darinya. Sementara wal munafiqu yahsud wala yaqbit. Dan orang-orang munafik berharap hilang nikmat dari orang sementara dia tidak mau agar nikmat itu tetap ada pada orang lain. Wal mu'minu yastur. Dan orang-orang mukmin itu suka menutupi kekurangan-kekurangan orang lain. Wa yansah, dan suka juga memberikan nasihat. Wal fajiru yahtaku wa ya'iru wa yabshi. Sementara orang-orang munafik suka menjatuhkan, menjelek-jelekkan orang lain. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Hatim al-Asam rahimahullah juga berkata, al-munafiqu ma akhadha min ad-dunya akhdhu bihirs wa yamna'u bisyak. Orang munafik mengambil dunia dengan rasa tamak, melindungi harta tersebut dengan penuh keraguan-raguan. Wa yunfiqu birriya, dan kalaupun dia mengeluarkan pasti dengan riya. Wal mu'minu ya'khudhu bil khauf wa yamsiku bisyiddah wa yunfiqu lillahi khalisan fit ta'ah. Sementara orang mukmin
mengambil harta dengan penuh kekhawatiran, kehati-hatian. Ia menahannya dengan kuat, lalu menginfakkannya dengan ikhlas di jalan ketaatan. Jadi ini ciri-ciri yang ada pada orang-orang mukmin dan orang-orang munafik, atau perbedaan dasar lah di antara mereka. Baik, kita kembali ke perkataan yang disampaikan tadi oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Kita masih baru di dalil yang pertama, atau masih di judulnya tentang masalah orang munafik. Kita akan masuk ke dalil yang pertama diangkat oleh beliau berhubungan dengan orang yang dua wajah ini, atau sifat khasnya orang munafik. Surah Al-Baqarah ayat 14. Ini dalil pertama yang diangkat oleh beliau, yang bunyinya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila orang-orang munafik berjumpa dengan orang-orang beriman, maka mereka suka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sungguhnya kami sependirian dengan kalian, kami hanyalah berolok-olok. Jadi orang-orang munafik di masa Nabi SAW di Madinah dulu, mereka kalau ketemu sama sahabat-sahabat orang beriman, mereka menyatakan, menunjukkan keimanannya supaya mereka dapat keamanan dari orang-orang beriman. Begitu mereka ketemu dengan orang-orang musyrik, penyembah berhala, maka mereka mengatakan kami cuma olok-olok saja, itu pura-pura. Itu disebutkan ciri mereka. Berarti mereka ini dua wajah di sini ya. Dan ini namanya sifat nifaq yang i'tikadi, diikuti dengan keyakinan, i'tikadnya. Ini yang paling besar ya, sifat kemunafikan yang paling besar. Kemudian surah An-Nisa ayat 143 juga dari selanjutnya, muzabzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ula. An-Nisa 143. Ciri orang munafik juga adalah mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, masuk iman dan kekafiran, tidak termasuk golongan orang-orang beriman, tidak pula termasuk golongan orang-orang kafir. Imam Bukhari Muslim mengangkat dalil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu. Tajidu syarran nasi yaumal qiyamati dzal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajh. Kata Nabi SAW, kalian akan dapati orang yang paling jelek pada hari kiamat, orang yang paling buruk ya, kedudukannya di sisi Allah. Tentu paling berat juga siksaannya adalah orang-orang yang suka bermuka dua, yang mendatangi mereka ini dengan sebuah muka dan mendatangi mereka dengan muka yang lain lagi, atau mendatangi mereka dengan sebuah muka yang lainnya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya, dari hadis ini keluar hukum tentang masalah berwajah dua ini adalah dosa besar. Karena sudah kita jelaskan dari awal belajar dosa besar, ikhwas sekalian, bahwasanya cirinya adalah kapan ada ancaman berarti dia dosa besar. Dan Anas radhiyallahu anhu juga mengatakan, dalil selanjutnya diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah, hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma' secara marfu', man kana dza lisanaini ja'alallahu lahu yaumal qiyamah lisanaini min nar. Barang siapa mempunyai dua lisan, dua omongan yang berbeda, maka Allah akan menjadikan baginya pada hari kiamat dua lisan dari neraka. Dua lisan dari neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani minan nar. Barang siapa yang mempunyai dua wajah di dunia, jadi di sini senyum, di belakang dia memburuk-burukan orang misalnya, maka dia pada hari kiamat akan memiliki dua lisan dari neraka. Dua lisan dari neraka. Jadi ini beberapa dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Kita coba lihat penjelasan ulama berhubungan dengan masalah makna daripada hadis-hadis ini. Di antara hadis tadi yang Nabi SAW mengatakan, inna syarran nasi dzul wajhaini, sesungguhnya manusia yang paling buruk adalah orang yang memiliki dua muka, alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajh, yang datang kepada sekelompok dengan wajah dan datang kepada kelompok lain dengan wajah yang lainnya. Juga sabda Nabi SAW, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani minan nar atau min nar. Siapa yang memiliki dua wajah di dunia, maka ia akan memiliki dua lidah dari api di hari kiamat nanti di akhirat. Kemudian juga ada perkataan yang lain dari Nabi SAW, la yambagi lizil wajhaini an yakuna amina.
orang yang memiliki dua wajah sebaiknya tidak dipercaya. Hadis riwayat Bukhari. Kapan kita sudah temukan seseorang memiliki dua perkataan begini suka berubah-berubah, tidak jelas, maka tidak layak untuk dipercaya. Seorang tabi'in bernama Sa'ad, Bilal bin Sa'ad rahimahullah, beliau menjelaskan tentang makna dzul wajhaini, dua wajah dalam hadis atau beberapa riwayat yang itu sudah disebutkan. Beliau mengatakan la takun za wajhaini wa za lisanaini tudhiru linnasi liyahmaduka wa qalbuka fajir. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan orang yang paling buruk hari kiamat memiliki dua wajah adalah seakan-akan Nabi mengatakan janganlah engkau menjadi orang yang memiliki dua wajah dan dua lisan. Kenapa disebutkan dua wajah dan dua lisan? Ada orang yang mimik wajahnya beda, senyum dengan seseorang tapi dia murkah misalnya, ya. Atau ada orang yang berkata suka tapi sebenarnya dia tidak suka, maka dua lisan. Engkau menampakkan hal-hal yang terpuji di depan orang-orang padahal hatimu penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, ini dijelaskan, ya. Orang-orang munafik punya namanya nifaq i'tiqad, ya. Keyakinan, seperti dia menampakkan sebagai orang mukmin tapi dia orang munafik. Ini yang paling besar tadi saya katakan. Ada juga orang nifaq amali, secara amal saja, ya. Dia nampakkan diri sebagai orang soleh tapi hatinya menyembunyikan keburukan, atau dia hanya sekedar mengerjakan ketaatan agar dipuji oleh manusia, tidak ada hubungannya sama Allah SWT sama sekali. Maka ini juga termasuk dalam masalah penjelasan wajhain. Juga masuk dalam penjelasan wajhain ini, dan ini juga ciri orang munafik, suka mengadu domba, ya. Suka mengadu domba. Dan itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, tajidu min syirarin nasi yawmal qiyamah, kalian akan temukan orang yang paling buruk nanti pada hari kiamat, alladhi ya'ti haulai bihadithi haulai wa haulai bihadithi haula, adalah orang yang suka datang membawa pembicaraan satu kelompok ke kelompok yang lain supaya ini emosi, lalu membawa pembicaraan kelompok ini ke kelompok yang ini supaya ini emosi, dan akhirnya bertengkarlah mereka. Sementara ciri orang beriman justru terbalik, mereka selalu islah dzatu bayyin, memperbaiki hubungan antara dua orang yang rusak. Kalau orang munafik malah sengaja membuat kacau, ya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam Fathul Bari jadi 10 halaman 475, wa huwa min jumlati suratin nimam, maksudnya ini adalah cirinya, gambaran daripada adu domba. Wa inna ma kana dzul wajhaini asyarrun nasi, tapi orang yang dua wajah ini malah lebih buruk daripada adu domba itu. Lianna haluhu halal munafiq, karena keadaannya sama dengan keadaan orang munafik. Idh huwa mutamalliku bil batil wa bil kadhib, karena dia menyelipkan kebatilan dan kedustaan, ya. Lil fasadi bainan nas, untuk menyebarkan kerusakan di tengah-tengah orang. Jadi tidak boleh sama sekali orang memiliki dua wajah, ya. Tapi ada hal-hal keadaan yang tidak masuk dalam masalah ini. Contoh misalnya, ada orang dia pada saat berhadapan dengan tokoh masyarakat atau atasannya, dia menjaga wibawahnya. Tapi pada saat sama teman-temannya dia bersenda gurau. Ini enggak munafik, ini bukan orang dua wajah namanya. Karena dia meletakkan muamalahnya pada tempatnya. Itu boleh saja. Atau seorang suami, dia di depan teman-temannya berwibawa, tapi sama istrinya sama anaknya dia suka bersenda gurau. Ini bukan dua wajah namanya. Bukan itu yang dimaksud, ya. Begitu juga orang, misalnya kita lihat ada seorang pemimpin, dia mungkin selalu menjaga wibawahnya, tutur katanya di depan orang. Tapi ada saatnya dia mungkin kumpul sama teman-teman yang seangkatan dengan dia, pernah satu sekolah, satu alma mater, lalu dia bercanda. Jangan kita bilang, loh orang ini kok dia tertawa di situ sama teman-temannya, tapi biasanya kita lihat orangnya serius, ya. Itu bukan orang dua wajah, karena dia justru menempatkan semua pada tempatnya. Dan itu boleh, dalam Islam itu dibolehkan. Tapi yang dimaksud tadi dua wajah ini betul-betul memang dia, kalau bukan dia secara i'tikad, secara keyakinan, dia pura-pura muslim tapi ternyata bukan muslim, dan dia pakai nama Islam segala macam,
Dan ini cirinya sederhana sekali. Kalau mau segera mengetahui mereka, pasti mereka selalu lawan Islam itu. Walaupun namanya Abdullah, namanya Muhammad, tapi dia melawan Islam. Islam mengatakan tidak boleh, nggak apa-apa, boleh kok. Dia sengaja bentrok. Hukum Allah yang sudah 1400 tahun mau diubah sekarang. Ya. Dengan otaknya sendiri, gitu kan. Al-Quran harus direvisi. Yang mesti direvisi otaknya dia nih. Ya. Ya. Kadang-kadang kalau saya lihat ada orang begitu terlalu lancang, Al-Quran direvisi, ini sudah tidak layak hadis ini. Lalu yang layak mana? Otak kamu itu yang layak. Mana isinya apa? Gitu. Ya. Dia pun masih bingung mengatur rumah tangganya, dia masih bingung mengatur pekerjaannya. Kalau sakit masih konsul sama dokter. Terus mau revisi Al-Quran dan hadis? Tapi ada orang seperti itu. Jadi dia secara etikat atau secara amaliyah, tadi sudah kita bilang, dia sholat, dia ibadah karena hanya karena dilihat oleh orang. Nah itu baru namanya dua wajah. Atau dia sengaja tadi mengadu domba, sengaja membuat dua kelompok ini bertengkar, makin dipanas-panasin. Nah itu masuk dalam dua wajah yang diancam dalam bahasan kita. Tapi kalau kondisi tadi orang justru dia meletakkan wibawahnya, muamalahnya pada tempatnya, itu nggak ada masalah. Karena kan tidak mungkin seorang ayah bercanda sama anaknya yang masih kecil, kemudian ini ditarik juga bercanda kepada teman-temannya di kantor, kan tidak mungkin, kan itu. Nah ini bukan dua wajah. Jangan kita mengatakan ini dilarang loh, Ustaz Khalid bahas ini nggak boleh, munafik. Ya. Ingat sudah pakai bahasa Indonesia, jangan bawa-bawa nama saya. Ya. Kecuali dengan ilmu yang benar, baru bisa. Makanya dalam sebuah riwayat, dalam hadis kata Nabi SAW, anzilun nasa manazilahum. Perlakukanlah orang sesuai dengan perlakuan yang sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Itu boleh. Pernah ada dua orang lewat di depan rumah Aisyah radhiyallahu anha, lewat saja. Maka Ummul Mukminin Aisyah berikan kepada orang yang pertama sesuatu, lalu kemudian orang itu pergi. Dan Aisyah biasa saja. Lewat orang yang kedua, oleh Aisyah radhiyallahu anha disiapkan tempat duduk, kemudian dihormati, lalu dikasih. Waktu pergi, maka seseorang bertanya, wahai mukminin, kenapa anda bedakan muamalah dua orang ini? Kata beliau, begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kami. Orang yang pertama tadi, dia orangnya susah keadaannya, biasa saja gitu. Saya orangnya miskin, dia kalau dikasih apa-apa dia pergi selesai, bagi dia sudah bernilai itu. Orang yang kedua ini punya kedudukan. Cara memberinya bukan dengan seperti orang yang pertama. Maka ini berarti mengajak orang berhadapan dengan orang sesuai dengan tingkatan levelnya. Ini bukan dua wajah. Begitu juga sabda atau perkataan Ali radhiyallahu anhu yang menarik, beliau mengatakan, haditsun nas bima ya'rifuna atuhibbun an yukadzibullaha wa rasulah. Bicaralah kepada orang lain sesuai dengan apa yang mereka fahami. Apakah engkau ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Maka ini berarti meletakkan pada tempatnya masing-masing. Ya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, rahimallahu amrin khataban nas al-hasbu ukulihim. Semoga Allah merahmati seseorang yang suka berbicara dengan orang sesuai dengan level akalnya. Maka ini bukan dua wajah. Ya. Jadi kalau satu waktu antum ketemu ada orang, mungkin setiap antum ketemu dia kelihatan serius, mungkin karena dia adalah pemilik perusahaan di tempat antum bekerja, atau mungkin dosen di sebuah kampus. Satu waktu antum temukan dia tertawa sama teman-temannya, sama-sama dosen misalnya di sebuah tempat. Jangan antum bilang ini munafik. Nah. Pernah dengar nggak ada orang gitu kan? Ini munafik. Kok di sana dia diam serius, di sini ya dia ketawa kebahak-bahak. Loh kenapa emang orang nggak bisa ketawa? Nah boleh ini. Ya. Atau mungkin dia berbuat satu perbuatan yang mungkin selalu terjaga, tapi satu waktu mungkin dia lupa. Ya. Pernah di majelis, saya tidak bilang ini dilakukan di majelis ya, tapi pernah di majelis Nabi SAW ada orang tidak sengaja ketelepasan keluar angin. Sebagian sahabat ada yang tertawakan. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tertawakan dengan sesuatu seperti ini? Orang bukan sengaja, kecuali orang sengaja. Orang tidak sengaja. Jangan malah dipermalukan, gitu kan? Jadi bukan berarti orang itu jaga wibawa di satu tempat, di tempat yang lain tidak, berarti orang munafik, bukan itu. Tapi benar-benar dia masuk ke masalah i'tikad, keyakinan tadi, pura-pura mukmin tapi sebenarnya dia kafir, atau dia memang secara amalia dia hanya berbuat karena ingin dipuji, atau memang dia ingin mengadu domba, suka berdua wajah di sana dan di sini untuk mendapatkan keuntungan dua-dua pihak. Maka ini termasuk bahasan kita. Semoga Allah SWT jaga insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.